Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir Waalaikumsalam pada warahmatullahi materi pagi wabarakatuh. ini. Untuk materi kali ini kita akan pelajari perbedaan hadis dan Al-Quran. Langsung saja ke materi pertama, Davina Nur Amanah untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di pertemuan yang ketiga ini membahas tentang perbedaan hadis dan Al-Quran. Ada yang udah tahu perbedaannya apa? Kenapa? Baik, dilanjut. Di sini ada definisi Al-Quran. Menurut bahasa, sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah, alam murtajal. Sebagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u, qira'ah, wa qur'ana. Artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu al-kalamul mu'jizu minazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maktubu fil masahifil mangkulu anhu bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Jadi menurut bahasa itu, sebagian ulama berpendapat kalau Al-Quran itu tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat Al-Quran yaitu bacaan atau yang dibaca. Biasanya kita kalau mengetahui Al-Quran itu bacaan atau yang dibacakan. Kalau menurut istilahnya, Al-Quran itu mengandung Al-Quran itu mengandung mujizat, diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah dengan membacanya. Di sini mutawatirnya itu berturut-turut, jadi disampaikannya itu secara berangsur-angsur, kayak gitu. Perbedaan Al-Quran dan dengan hadis. Kalau Al-Quran adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau hadis ini bukan mukjizat. Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Kalau hadis, pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran, namun terpelihara. Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Kalau hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Al-Quran dalam surat Al-Quran itu Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Kalau hadis tidak ada yang dibaca dalam sholat. Lafal dan makna Al-Quran itu dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Kalau hadis, membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini ada 6 fungsi hadis, yaitu bayan takrir, yaitu hadis memperkuat Al-Quran, ada bayan tafsir untuk memperjelas Al-Quran, lalu ada bayan tasyrih, itu untuk menciptakan hukum syarat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, di bayan tafsir ini dibagi menjadi 3. Ada tafsil al-mujmal, taksis al-am, dan juga taklid al-mutlak. Yang pertama itu bayan takrir atau takkid, hadis memperkuat Al-Quran. Nah, di sini kalau di Al-Quran itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu tentang perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Juga di Quran surat Ali Imran ayat 97 perintah tentang haji, dan juga Al-Baqarah ayat 183 perintah puasa.
Nah, itu kan kalau di Al-Quran itu hanya perintah zakat, sholat, puasa, dan haji. Nah, di hadis itu diperkuat lagi, yaitu dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau bayan takrir atau takkit itu hadis yang memperkuat Al-Quran. Jadi di Al-Quran sudah dijelaskan, di hadis dijelaskan lagi. Selanjutnya ada bayan tafsir, yaitu hadis yang menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, tafsir al-mujmal. Hadis memperinci ayat Al-Quran yang global, yang sifatnya tuh global tuh besar gitu. Nah, kalau menurut Al-Quran, perintah sholat dan zakat disebut secara global. Sedangkan menurut hadis, Solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Hatu ruba'a usyri amwalikum, berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Masih di bayan tafsir, tapi yang taksis al-am, hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Menurut Al-Quran itu dalam surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasannya anak kandung mendapatkan warisan. Sedangkan menurut hadisnya, anak para nabi tidak mendapatkan warisan. Hadisnya yaitu nahnu ma'asyirul anbiya ila nurotu ma taroknahu sodaqoh, yang artinya kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Hadis yang kedua, anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan. Hadisnya la yarithul qatilu minal maqtul syai'a, yang artinya pembunuh tidak dapat mewariskan harta pusaka. Selanjutnya masih bagian tafsir. Yang ketiganya yaitu takkid al-mutlaq. Hadis membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Menurut Al-Quran, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma, yang artinya pencuri lelaki dan perempuan maka potonglah tangan mereka. Nah, di hadis memberi batasan harta curian yang karenanya pencuri dikarenakan hukuman potong tangan. Sabda Nabi, la tuqta'u yadus sariki illa fi rub'i dinarin fasa'ida, yang artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada bayan tasyri'i, hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi contoh hadisnya ada hurima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihim. Diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh lainnya, Rasulullah bersabda, Innallaha wa rasulahu yanhayanikum anluhu milhumuril ahliyati fa innaha rijsu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Untuk materi hari ini mungkin hanya itu saja. Jika ada pertanyaan boleh angkat tangannya. Yang lain ada yang bertanya seputar hadis atau ada yang kurang dipahami dari materi tadi?
Zahra boleh. Kan tadi dijelasin Quran gitu. Emang suara kamu kurang jelas, Zahra. Oke. Kak, tadi kan dijelasin bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran nggak diturunkan secara langsung, nggak berangsur-angsur gitu? Jadi langsung itu nggak, kenapa harus berangsur-angsur? Oke, terima kasih Zahra. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Rahma, Izin boleh? bertanya, Iya, boleh. kan kalau Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Sedangkan kalau hadis itu secara langsung atau sama berangsur-angsur gitu. Oke, ada lagi? Jika tidak ada lagi, kita akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Untuk pertanyaan pertama, kenapa sih Al-Quran harus diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir? Nah, cara singkatnya, agar kita dapat memahami. Nah, pada saat itu, Nabi Muhammad membacakannya kepada umatnya, serta memberi pemahaman secara perlahan-lahan. Untuk penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur itu, umat Islam pasti memperoleh keutamaan yang besar, kan, manfaat yang besar. Pertama, kita mudah menghafalnya ketika diturunkan. Nah, saat itu. Kedua, mereka berkesempatan untuk memahami setiap ayat yang diturunkannya. Karena maknanya luas, jadi memerlukan waktu yang cukup lama juga. Nah, ketiga, kaum muslimin tidak mengalami kegoncangan jiwa yang berarti dalam menghadapi berbagai perubahan yang dibawa oleh Islam. Jadi jika Allah menurunkan langsung Al-Quran sekaligus, pasti kayak bingung kan, ini apa sih maksudnya, pasti kayak gitu. Nah, keempat, sebagian ayat Al-Quran merupakan penjelasan yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi, misalkan saat itu Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus contohnya. Pasti ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Nah, seperti itu. Jadi, setiap kejadian yang peristiwa terjadi akan ada di mana ayat Al-Quran itu juga turun. Secara tidak langsung diturunkan kepada Nabi. Lihat tambahan ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan lewat malaikat Jibril. Diturunkannya itu secara 5 ayat. Nah, diriwayatkan dari Umar, dia berkata, pelajarilah Al-Quran 5 ayat. Karena sesungguhnya Jibril menurunkan 5 ayat. Riwayat dari Al-Baihaqi. Seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, juga bertanyakan kenapa hadis juga seperti Al-Quran tidak langsung. Seperti itu bukan rahmat. Iya, maksudnya kalau hadis itu diturunkannya secara langsung atau sama-sama Al-Quran berangsur-angsur gitu. Untuk hadis juga tidak langsung gitu. Dia berangsur-angsur, tergantung peristiwanya, seperti pertemuan pertama kita. Waktu Nabi dan sahabatnya pergi ke mana itu yang makan daging dog. Nah, itu langsung terjadi hadis Nabi. Jadi setiap ada peristiwa pasti sahabat itu mengingat sabda Nabi, itu perkataan Nabi. Jadi tidak langsung jadi hadis gitu. Tergantung masalah yang terjadi pada hari itu atau waktu itu gitu. Rahma. Oh iya Kak, paham. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Saya ingin bertanya, langsung siapa aja yang mau jawab ya?
Apa sih yang dimaksud dengan bayan takrir atau takkid, maaf ya. Bayan tafsir sama bayan tasyri'i. Ya, apa yang dimaksud dari bayan takrir atau takkid, bayan tafsir, dan bayan tasyri'i? Kalau bayan takrir itu hadis yang fungsinya itu mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Terus maknanya biar tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau tafsir itu untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas dalam Al-Quran. Kalau bayan tafsir, gimana Zahra? Boleh diulang lagi? Bayan tafsir sama bayan tasyri'inya. Bayan tafsir sama bayan tasyri'inya. Kalau bayan tafsir untuk menafsirkan isi Al-Quran. Terus bayan tasri, ya Kak? Iya, bayan tasri. Kalau bayan tasri itu untuk penetapan suatu hukum Al-Quran. Ya, menetapkan atau menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan dari Al-Quran. Tuh. Ya udah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu ya, teman-teman.